Shalom Bapak Ibu, sekarang kita bicara tentang evaluasi Kristen terhadap Muhammad. Kehidupan Muhammad dapat dievaluasi dari berbagai sudut pandang, spiritual, fisik, moral, duniawi, politik, militer, atau kombinasi dari semuanya ini. Dari sudut pandangan duniawi, Muhammad dianggap sangat berhasil. Dari sudut pandangan agama, Muhammad juga dianggap sukses karena menciptakan pengaruh besar pada umat Islam. Kesuksesan duniawi, Muhammad mengalami penderitaan, penganiayaan, dan kekalahan, tetapi pada akhirnya menang dengan gemilang. Dia adalah ayah dan suami yang baik, dihormati oleh teman-teman dan pengikutnya, menikmati keberhasilan dalam kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan di akhir hidupnya. Yang berikutnya adalah kesuksesan religius. Muhammad berdoa, berpuasa, berbagi kepemilikan, dan mendukung pengikutnya. Islam menjadi agama terbesar kedua di dunia dengan lebih dari 1 miliar pengikutnya. Moralitas seringkali sejajar dengan moralitas Kristen, seperti kejujuran dan pandangannya terhadap dosa. Lahir di Mekah pada tahun 570 dan dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Berinteraksi dengan komunitas Yahudi, Kristen, dan penyembah berhala di wilayah Hijaz. Menikah dengan Khadijah pada usia 25 tahun. Hubungan pernikahan mereka kuat dan mereka memiliki beberapa anak meskipun hanya putri yang bertahan hingga dewasa. Memulai misinya sebagai nabi setelah menerima wahyu dari malaikat Jibril pada usia 40 tahun, menghabiskan 13 tahun di Mekah sebagai pemberian peringatan sebelum hijrah ke Madinah. Hijrah ke Madinah menandakan transisi dari seorang pemberi peringatan menjadi seorang pemimpin politik dan militer. Wahyu baru memperbolehkan penggunaan kekerasan terhadap non-muslim dalam perang defensif maupun ofensif. Kesuksesan duniawi tidak menjadi tolak ukur utama. Evaluasi berdasarkan pada kata-kata dan perbuatan Yesus sebagai standar moral. Muhammad mengklaim memiliki kesamaan moral dengan Yesus, tetapi ajaran dan tindakannya berbeda. Perintah terbesar Yesus adalah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, sementara ajaran Muhammad dianggap lebih dominan terhadap non-muslim. Perbandingan moral. Ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran dianggap mendukung kekerasan terhadap non-muslim, termasuk Yahudi, Kristen, dan penyembah berhala. Dalam 10 tahun setelah hijrah, Muhammad menguasai sebagian besar wilayah Hijaz, termasuk Mekah. Banyak orang yang memeluk dan beberapa meninggalkannya setelah kematiannya. Kesuksesan sejarah yang luar biasa. Muhammad mencapai salah satu kisah sukses terbesar dunia. Dari awal yang sederhana hingga pengaruh global Islam. Doktrin utama dalam kekristenan, monoteisme, satu Tuhan dalam Trinitas. Keilahian Kristus, Yohanes 1 ayat 1. Inkarnasi Yesus sebagai anak Allah, Markus 10. Pesan Injil, Yesus mati untuk dosa manusia, bangkit dari kematian, naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa, ya, yang Maha Kuasa. Penolakan ajaran Kristen, Al-Quran menegaskan bahwa Allah itu esa dan memperingatkan untuk tidak menyebut tiga. Baca Quran 4 ayat 171, Quran 5 ayat 73. Al-Quran menyatakan bahwa mereka menyebut Yesus sebagai Allah telah kafir. Quran 5 ayat 72, Quran 5 ayat 75. Al-Quran menegaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Al-Quran menyatakan bahwa Yesus tidak disalibkan atau dibunuh, melainkan hal itu tampak seperti demikian bagi orang-orang. Quran 4 ayat 157, Quran 3 ayat 55, Quran 17 ayat 15. Islam dan Kristen tidak menyembah Tuhan yang sama karena perbedaan besar dalam pemahaman tentang sifat Tuhan. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi budaya, tetapi juga menentukan keselamatan jiwa dan status kekal seseorang. Muslim percaya bahwa mereka mengajarkan ajaran semua nabi, hanya satu Tuhan. Namun kekristenan menekankan bahwa hanya percaya pada satu Tuhan tidak cukup untuk keselamatan. Muhammad tidak dianggap sebagai nabi sejati karena bertentangan dengan pesan Injil dan menggunakan kekerasan. Namun Muhammad diakui sebagai manusia dengan sifat baik dan buruk, yang tidak sepenuhnya jahat atau sepenuhnya baik. Pertanyaan utama, siapakah Yesus? Muhammad menganggap Yesus hanya sebagai nabi, bukan anak Allah. Namun Yesus membuktikan dirinya sebagai Mesias, anak Allah, melalui nubuat, mukjizat, dan karakternya yang penuh kasih tanpa dosa. Sebagai kesimpulan, perbedaan teologis antara Islam dan Kristen sangat signifikan, terutama dalam memahami siapa Yesus itu. Pertanyaan siapa Yesus menurut Anda tetap relevan hingga kini. Salam.